Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak nikmat-nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab dengan buku ataupun kitab buku Durusul Lughatil Arabiyyah, ya, jilid yang kedua, ya, buku yang kedua, jilid yang kedua. Dan kita masih menyelesaikan pelajaran yang ketiga, ad-darsul tsalits, ya, masih ada sedikit, ya, satu halaman lagi dari pelajaran yang ketiga ini. Silakan bisa dibuka di halaman 25. Ya, ikhwan dan akhwat, semua peserta, ya, termasuk yang ada di rumah, silakan dipersiapkan bukunya, dipersiapkan alat tulisnya, dibuka di halaman 25. Ya, sudah siap ya? Sudah. Baik. Kita lihat, kita masuk ke latihan yang ke-12. At-tamrin ats-tsani asyara. Ya, latihan yang ke-12. Lihat perintahnya di sini, disimak. Yuwajjihul mudarrisu ila tullabi as'ilatan. Guru, ya, menghadapkan kepada para pelajar as'ilatan, sebuah atau soal-soal, ya, pertanyaan-pertanyaan. Guru mengajukan atau menghadapkan kepada para pelajar beberapa pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan mukawwinatan min alaysa kadzalika. Mukawwinatan yang dibentuk dari kata atau kalimat alaysa kadzalika. Ya, jadi guru menanyakan suatu pertanyaan yang ada pertanyaan alaysa kadzalik, begitu. Apa artinya alaysa kadzalik? Bukan begitu. Iya, bukankah begitu, gitu ya. Ya, A itu kan artinya apa? Apakah? Ya, A artinya apakah? Laisa bisa artinya belum, bisa artinya bukan, bisa artinya tidak. Ya, misalnya artinya tidak berarti apakah tidak, dengan kata lain tidakkah. Ya, berarti alaisa kadzalika, tidakkah demikian atau bukankah demikian, begitu ya. Fayajibu 'alaiha at-tullabu, ya, kemudian para pelajar menjawab pertanyaan tersebut bibala, dengan kata bala. Ya, bala itu ketika digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada alaisanya, itu artinya apa? Bala artinya iya. Iya, ya. Jadi di sini ikhwas sekalian, para peserta CBA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di latihan ini kita diberikan atau dipahamkan tentang bagaimana cara menjawab suatu pertanyaan yang bersifat pertanyaan negatif. Ya. Maksudnya apa pertanyaan negatif? Jadi dalam satu kalimat itu kan ada kalimat negatif, ada kalimat positif, ya. Di dalam kalau kita belajar bahasa Indonesia pun dulu ada, ya, tentang apa itu kalimat negatif dan apa itu kalimat positif. Kalimat negatif apa? Tahu nggak? Nah, ya, kita murojaah pelajaran bahasa Indonesia, ya. Jadi kalimat negatif itu adalah suatu kalimat yang di dalamnya mengandung kata tidak, belum, atau apa, yang senada itu, tidak atau belum atau jangan. Ya, jadi satu kalimat kalau di dalamnya ada mengandung kata
tidak, jangan atau belum itu disebut dengan kalimat negatif. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya saya tidak sakit. Nah, itu kalimat negatif positif negatif. Ada mengandung apa? Tidak. Jadi dilihat dari susunan kalimatnya, bukan dari maknanya ya, bukan dari maknanya ya. Nah, sedangkan kalimat positif adalah kalimat yang tidak mengandung kata-kata tadi, tidak mengandung kata tidak mengandung kata jangan, tidak mengandung kata belum dan sejenisnya. Ya, misalnya ketika saya mengatakan saya sakit, itu berarti kalimat apa? Positif walaupun maknanya negatif ya. Kita kan nggak pengen sakit gitu ya. Jadi bukan dilihat dari maknanya, tapi dilihat dari susunan kalimatnya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab pun ada perlakuan khusus ketika pertanyaannya berupa pertanyaan kalimat negatif. Seperti alaisa kadzalika. Kita bahas terlebih dahulu tentang yang pertanyaan positif ya. Yang pertanyaan positif berarti pertanyaan yang tidak mengandung laisa atau yang sejenisnya. Pokoknya yang tidak mengandung kata yang artinya tidak atau bukan ya. Contohnya misalnya aantum gitu, atau aanta maridun atau aanta talibun atau atalibun anta ya. Apakah kamu seorang pelajar? Ketika ya antum pelajar, jawabannya apa? Naam. Jawabannya apa? Naam. Nah, itu ketika untuk menjawab pertanyaan positif. Nah, adapun ketika menjawab pertanyaan negatif, maka ketika kita mau menjawab iya, maka jawabannya adalah dengan bala. Ya, misalnya apa? Contohnya misalnya tadi anta talibun alaisa kadzalika, anta talibun alaisa kadzalika, artinya apa? Kamu seorang pelajar, bukankah demikian? Antum jawabnya apa? Bala. Jangan jawabnya na'am. Justru kalau dijawab na'am artinya tidak atau bukan gitu ya. Ya, jadi jawabannya negatif juga. Iya. Jadi kalau misalnya antum benar-benar pelajar, kemudian ditanya alaisa kadzalik, jawabannya bala. Tapi kalau antum bukan pelajar, ditanya bukankah kamu pelajar, jawabannya na'am. Paham di sini ya? Ya. Jadi kita lihat lagi perintahnya di sini. Guru menghadapkan kepada para pelajar pertanyaan-pertanyaan yang dibentuk dari kalimat alaisa kadzalika. Kemudian para pelajar menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan bala. Artinya dijawab dengan kata na'am. Dengan kata yang artinya iya semua. Ya. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Nomor 1. Nomor 1, misalnya antum dari India ya, antum semua dari India ya. Ana tanya di sini, anta minal Hindi, alaisa kadzalika? Bala. Ya, jawabannya bala. Ya, bala ana minal Hindi begitu. Bala ana minal Hindi, atau jawab bala doang enggak apa. Bala, ya. Gitu. Tapi kalau misalnya antum bukan dari India, antum misalnya dari mana? Dari Indonesia misalnya, antum ditanya anta minal Hindi alaisa kadzalika, jawabannya na'am, betul ya. Ketika antum jawab na'am berarti antum bukan, artinya bukan. Paham ya? Ini kebalikan dengan pertanyaan positif. Jadi kalau pertanyaannya negatif, ketika jawab iya pakainya bala, ketika jawab tidak pakainya na'am ya. Contoh lagi yang kedua ya. Ceritanya antum sakit nih, Ana tanya anta maridun alaisa kadzalika? Bala. Iya, jawabannya bala ya. Nah, contoh lagi misalnya antum sehat, kondisi antum sehat. Kemudian ana tanya, anta maridun alaisa kadzalika? Naam, berarti antum enggak sakit, antum sehat. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Iya. Ya, contoh lagi misalnya antum misalnya seorang pedagang. Ya, antum sebagai apa? Pedagang. Ya, diingat-ingat ya, antum sebagai pedagang. Nah, ana tanya, anta tajirun alaisa kadzalika? Bala. Iya, betul ya. Lagi contohnya, antum apa? Pedagang, masih pedagang nih. Ana tanya, anta tabibun alaisa kadzalika? Na'am.
Ya, misalnya apa? Tadi antum apa? Sebagai apa? Berdagang. Berdagang kan Anda tanya dokter, dilengkapi jadinya apa? Na'am ana tajirun begitu ya. Ulangi ya, yang lengkap ya. Antum sebagai apa? Pedagang. Ya, Anda tanya, anta tabibun alaysa kadzalika? Na'am. Ana tajirun. Na'am ana tajirun. Artinya tidak atau bukan, saya seorang pedagang. Ya, contoh lagi, antum misalnya sebagai guru ya. Antum sebagai apa? Guru. Guru. Ana tanya, guru bahasa Arabnya apa? Mudarrisun. Iya, mudarrisun. Ana tanya ya. Anta mudarrisun alaysa kadzalika? Bala. Ana mudarrisun. Iya, lagi ya. Oh, ya dilengkapi jawabannya. Nah, ulangi ya. Anta mudarrisun alaysa kadzalika? Bala. Ana mudarrisun. Iya, ya. Sekarang Ana tanya satu-satu ya. Nah, ini kan bareng-bareng. Ya, antum sebagai apa ceritanya misalnya? Manajer. Yang gampang-gampang aja. Anak kecil ya, Aladun. Muhandisun. Iya, Ya, antum sebagai arsitek. arsitek. Oke, Ana tanya ya. Anta muhandisun alaysa kadzalika? Bala. Ana muhandisun. Iya, bala ana muhandisun. Ya, Ana tanya lagi. A anta muhandisun? Ini kalimat pertanyaannya positif. Berarti jawabannya gimana? A anta muhandisun? Naam. Ana muhandisun. Iya, bagus ya. Nah, contoh lagi, satu lagi pertanyaan. Anta mudirun. Anta mudirun. Alaysa kadzalika? Naam. Ana muhandisun. Iya, bagus ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Iya. Oke, selanjutnya antum mau jadi apa? Imam. Imam. Bahasa Arabnya apa? Imamun. Imamun. Oke, Ana tanya ya. Anta imamun. Alaysa kadzalika? Bala. Ana imamun. Iya, bagus ya. Ini sekarang pertanyaan positif ya. A anta imamun? Naam. Ana imamun. Iya. Naam? Ana imamun. Iya, ulangi ya. A anta imamun? Naam. Ana imamun. Iya, Ana kasih pertanyaan yang positif tapi yang salah ya. Contohnya apa? Antum jadi apa? Imam kan? Nah, jadi imam. Ana tanyakan, a anta mudarrisun? Naam. Ana imamun. Pakainya la. Ya, pakainya la. Pakainya kalau apa? Kalau pertanyaannya positif mau menjawab tidak pakainya la. Ya. Oke, anak-anak. Oke. Ana kasih gambaran lagi ya biar lebih ini. Jika pertanyaannya positif, apa? Positif. Kalau antum mau menjawab iya, maka pakai na'am. Kalau iya pakai na'am. Untuk pertanyaan apa? Positif. Nah, kalau pertanyaan positif, ini masih positif dan antum mau menjawab tidak, maka antum jawab dengan la. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang positif, kalau iya pakai na'am, kalau tidak pakai la. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang negatif. Ya, untuk pertanyaan yang negatif, kalau antum mau jawab iya, maka jawabnya dengan bala. Kalau mau jawab tidak, jawabnya dengan na'am. Bisa ditangkap? Ana ulangi ya sekali lagi, antum bisa catat juga di buku catatan antum. Untuk pertanyaan positif, jika menjawab iya, maka kita pakai na'am. Jika menjawab tidak, maka pakai la. Ana ulangi. Untuk pertanyaan positif, jika mau menjawab iya, maka dengan na'am. Jika menjawab dengan tidak, maka pakai la. Bisa dipahami ya? Nah, ini untuk pertanyaan apa? Positif. Nah, sekarang kita beralih jika pertanyaannya adalah pertanyaan negatif. Nah, jika pertanyaannya negatif, antum mau jawab iya, maka jawabnya dengan bala.
Jika mau menjawab tidak, maka jawabnya dengan na'am. Ana ulangi. Untuk pertanyaan negatif, jika kita mau menjawab iya, maka kita pakai bala. Tapi jika jawabannya tidak, maka kita pakai na'am. Oke? Sudah selesai mencatatnya? Ya. Oke, siap. Nah, kita tanya lagi ya. Antum sebagai apa tadi? Imam. Imam. Nah, ana pakai pertanyaan yang positif dulu ya. Ana pakai pertanyaan positif dulu. Kita ulangi dari awal. Antum sebagai Imam. imam. A'anta imamun? Naam. Ana imamun. Iya, bagus. Nah. Anta talibun. Alaysa kadzalika? Bentar. Ini pakai yang positif dulu ya. Yang positif dulu. A'anta talibun? La. Ana imamun. Iya, bagus ya. Jadi kalau iya pakainya na'am, kalau tidak pakai la untuk yang pertanyaan positif. Nah, sekarang anak kasih pertanyaan yang negatif. Anta imamun alaysa kadzalika? Bala. Ana imamun. Iya, bagus ya. Anta talibun alaysa kadzalika? Naam. Ana imamun. Iya, bagus ya. Udah paham berarti ya? Masyaallah. Oke, berikutnya. Antum mau jadi apa? Talibun. Nah, talibun ya. Jadi pelajar. Oke. Ana kasih pertanyaan yang positif terlebih dahulu. A'anta talibun? Naam, ana talibun. Iya, bagus ya. A'anta tajirun? La, ana talibun. Iya, bagus ya. Kemudian pertanyaan yang negatif ya. Pertanyaan yang negatif. Anta talibun alaysa kadzalika? Bala, ana talibun. Iya, bagus ya. Anta tajirun alaysa kadzalika? Naam, ana talibun. Iya, udah paham ya insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga bisa menangkapnya dengan baik. Ya, kalau misalnya masih bingung silakan putar lagi ya audionya. Insyaallah akan bisa dipahami dengan benar. Ya, cukup ya untuk latihan 12 ya. Ya, demikian saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.